Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan pagi hari ini masih mengkaji kitab Kashful Qulub karya Imam Al-Ghazali. Kita akan membahas al-babul tsamin fit taubah, bab yang ke-8 tentang taubat. Tema ini menjadi penting karena kita di bulan Ramadan ini salah satu di antara amalan untuk menghiasi Ramadan kita adalah kita banyak bertaubat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala khilaf dan salah kita. Maka di dalam kitab ini disebutkan at-taubatu wajibatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi taubat itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Kenapa kita perlu bertaubat Bapak Ibu? Karena satu, yang namanya manusia itu pasti berbuat salah. Pasti. Kalau ada orang yang mengaku tidak pernah berbuat salah, maka itu awal dari kesalahan dia. Betul gak? Saya Pak Ustadz, saya gak pernah berbuat salah. Dia sudah salah. Gitu. Kenapa? Kullu bani Adama khatta'un. Itu kata Nabi. Setiap anak cucu Adam itu khatta'un. Bukan khati'un, khatta'un itu dalam bahasa Arab. Itu kata para ahli bahasa, kalimat khatta'un itu sigat mubalaghah. Sigat mubalaghah itu sebuah ungkapan yang menunjukkan orang tersebut itu tukang berbuat salah itu. Kalau khati'un salah satu kali, dua kali. Kalau khatta'un selalu berbuat salah. Kata Nabi, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah mereka yang bertaubat dari kesalahan. Jadi orang yang terbaik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, karena tidak ada orangnya. Orang yang terbaik adalah orang di saat dia salah, dia khilaf, maka dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat. Wal amru lil wujub. Kalau ada perintah di dalam Al-Quran, itu menunjukkan wajib. Itu kata para ulama. Ini kaidah usul fikih. Tubu, bertaubatlah. Jadi ini yang pertama. Setiap anak cucu Adam pasti berbuat salah. Kita ya, tak terasa, yang disengaja maupun tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar. Dosa karena mata kita, dosa karena pikiran hati kita, dosa karena lisan kita. Yang gak terasa itu dosa, padahal itu dosa. Misalkan ghibah. Hati-hati Bapak Ibu di bulan Ramadan ya. Kita mesti waspada. Kata Nabi, man lam yada qaulaz zur, barang siapa yang di bulan Ramadan tidak meninggalkan qaul az-zur, perkataan dusta, ghibah, namimah, perkataan yang mengantarkan kepada dosa, khilaf, falaisa lillahi haja, Allah tidak butuh fiman bagi orang yang
Apa? Yada' ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak makan, tidak minum, tapi dia masih berkata azur, Allah nggak perlu puasanya. Kita bertobat, ya. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat secara bahasa itu diambil dari kata taba yatubu, yang artinya arruju, kembali, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya kita pernah khilaf, pernah salah, apapun itu, taubat artinya kembali kepada Allah, menyesal, dan kemudian kita ganti kesalahan kita dengan kebaikan. Semua orang pasti berbuat salah, jangankan kita, Nabi saja, Bapak Ibu. Nabi Muhammad SAW pernah salah, tapi tidak salah seperti kita, dosanya tidak seperti kita. Suatu ketika di saat Nabi dakwah pertama kali di Mekah, Nabi berpikir bahwa dakwah itu harus memiliki skala prioritas. Lagi berdialog, lagi mendakwahi para tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, tiba-tiba ada seorang sahabat yang buta, tua lagi gitu, datang ingin bertanya kepada Rasulullah, ingin ngobrol bersama Rasulullah. Karena ketidaktahuannya, dia ingin menanyakan sesuatu. Rasulullah kurang perhatikan orang itu, Pak. Karena Rasulullah melihat ini ada orang yang perlu diprioritaskan. Siapa nih? Tokoh-tokoh musyrikin Quraisy. Kalau tokoh musyrikin Quraisy masuk Islam, maka pengikutnya pasti masuk Islam. Ya. Rasulullah membuang muka terhadap Abdullah bin Ummi Maktum itu. Maka turun ayat apa? Abasa wa tawalla, dia telah bermuka masam. Sebuah teguran yang halus dari Allah kepada kekasihnya. Seolah-olah, Nabi, engkau jangan begitu. Engkau melihat fisiknya buta, tua renta, mungkin terbesit dalam pikirannya ini kalau orang, ya, dia itu masuk Islam nggak begitu bisa berpengaruh nanti, orang nggak bisa melihat nih tokoh-tokoh nih. Salah dalam mengambil istihad. Tapi bedanya kita dengan Nabi, kalau Nabi ada kesalahan langsung turun ayat, karena maksum, dijaga. Kita tidak menerima teguran dalam bentuk ayat itu. Nabi salah mengambil istihad. Nah, kalau Nabi saja salah, apalagi kita, Bapak Ibu. Ya, apalagi kita. Maka kata Nabi, istaghfiru fa inni astaghfirullah fi kulli yaumin sab'una marrah wa fi riwayatin mi'atu marrah. Banyaklah istighfar, banyaklah minta maaf, banyaklah bertaubat kepada Allah. Aku setiap hari bertaubat berapa? 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita paling istighfar habis sholat 3 kali, 3 kali kali 15 kali 5 setiap habis sholat 15. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Nah, di bulan Ramadan ini perbanyak. 100 kali, 1000 kali, 2000 nggak apa-apa. Perbanyak istighfar. Kalau Rasul saja yang sudah dijamin dosanya dihapuskan, dimaafkan karena Nabi kita maksum, istighfar 7 kali sampai 100 kali, apalagi kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kenapa kita beristighfar, kita bertaubat? Karena yang membuat kita selalu salah itu, di hadapan kita ada makhluk yang senantiasa berusaha 24 jam agar kita salah. Dan dia tidak akan berhenti bekerja sekalipun di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Siapa dia? Setan laknatullah, yang akan selalu berusaha dari berbagai celah agar manusia salah. Yang telah membuat Adam alaihissalam berbuat salah gara-gara iblis setan ini. Dulu dia sudah mengajukan MOU kepada Allah.
Ya Rabbi, fabima agwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah mengutukku, mulai dari hari ini, kata iblis, aku bersumpah. Lihat Bapak Ibu, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan selalu hadir, duduk ada di atas jalanmu yang lurus. Di sini perlu digarisbawahi, aku akan hadir ada di atas jalanmu yang lurus. Di saat manusia sedang berada di dalam kebaikan, di saat manusia sedang berusaha melakukan amal saleh, di situ setan ada. Di mana Pak? Di masjid. Jangan merasa kita sudah terbebas dan setan nggak ada. Sedang sholat, sedang baca Quran. Kenapa? Karena sedang berada di jalan yang lurus. Makanya kenapa kalau kita sholat, Bapak Ibu, sebelum kita baca Fatihah, kan setelah baca doa iftitah, itu disunahkan baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Bisa jadi setan menyelinap ketika kita Allahu Akbar, setan masuk. Berbagus baca Qur'annya. Dibaguskan supaya makmum mendengar. Engkau nanti dapat pujian, suaramu seperti Imam Haramain misalkan itu kan. Hanya karena itu Bapak Ibu, lagunya diperbagus. Baca Quran. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah, idza qara'tal Quran fasta'id billah, minta perlindungan kepada Allah. Syaitan biarkan dia baca Al-Quran, tapi apa? Niatnya disalahkan. Motivasinya, tujuannya berbagus baca Quran, berlama-lama di masjid supaya orang melihat, oh dia sedang khusyuk menghidupkan bulan Ramadan. Kalau tujuannya itu sholat saja, kata Allah, fawailul lil musallin, celaka tuh orang yang sholat padahal dia sholat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Hanya karena motivasi. Setan masih berada. Karena setan akan selalu hadir. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Aku akan datangi manusia dari depan, dari belakang. Dari belakang nggak bisa dari kanan nggak bisa dari kiri, hingga engkau ya Rabb tidak akan mendapatkan orang yang bersyukur kepadamu kecuali sedikit. Kapan? Di saat manusia sedang berada di jalan yang lurus, sedang sholat. Baru sholat Allahu Akbar, imam baca Fatihah, imam baca Quran, apalagi bacaannya agak sedikit panjang, pikiran kemana? Sholatnya jadi nggak khusyuk, jadi nggak lalai. Syaitan masuk. Makanya kita berdoa sebelum sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, bersihkan niat saya, bersihkan motivasi saya, akan selalu ada di atas jalanmu yang lurus. Idza tana'aba, apabila kalau kalian sedang sholat nguap Bapak Ibu, tana'aba itu, falyakzim, tahan. Kenapa? Fa innahu minasyaiton. Itu bagian daripada syaitan. Kita sholat, mata kita jelalatan ke kanan, ke kiri, atau ke atas. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang sedang sholat, mata ke kanan, ke kiri, ke samping, ke atas? Kata Nabi, ikhtalasatkus syaitan. Itu matanya sudah dicuri pandangannya oleh syaitan. Belum terbebas Bapak Ibu. Justru ketika sedang berada di masjid, ketika kita sedang sholat, baca Quran, sedekah, sedang puasa sekalipun Bapak Ibu. Jadi jangan menganggap Pak Ustadz kan lagi puasa, lagi Ramadan, katanya kalau Ramadan lagi puasa setan dibelenggu, dikerangkeng gitu kan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sudifatis syayatin. Apabila Ramadan tiba, surga pintunya dibukakan, neraka dikunci pintunya, setan dibelenggu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang gak waspada dan gak mampu menata hatinya, gak menata puasanya, setan berpeluang tetap dia bebas. Buktinya banyak orang yang gak puasa padahal dia ngaku umat Islam. Katanya setan dikerangkeng. Enggak, itu maksudnya bagi orang yang memang
Dia itu sangat hati-hati, sadar dia sedang berpuasa, dia menutup rapat-rapat pintu-pintu setan untuk dia goda. Setan terbelenggu, tapi bagi orang yang tidak waspada, setan masih berkeliaran. Di masjid, lagi sholat, lagi tahajud, lagi qiyamul lail, lagi baca Quran. Di situ hadir. Kalau di tempat-tempat yang memang bukan siratal mustaqim, tempat perjudian, tempat pelacuran, tempat kemaksiatan, di situ ada setan ya, Pak? Setan nggak perlu datang ke sana, sudah menjadi teman setan semua gitu kan. Nih yang berada di masjid nih, yang lagi sholat, gimana sholatnya supaya nggak khusyuk, datang tuh. Nih yang mau sedekah, dia datangi supaya sedekahnya itu tujuannya untuk mendapatkan pujian ria, digoda. Kalau yang sudah di tempat-tempat perjudian nggak usah didatangi, kata setan, sudah jadi temannya. Bukan siratal mustaqim, karena janjinya la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan ada, hadir, duduk di atas jalanmu yang lurus, sedang manusia melakukan kebaikan. Maka kita harus waspada, Bapak Ibu. Nah, kemudian Allah berfirman, ulaika humul fasiqun. Siapa? Itulah orang-orang yang fasik. Siapa mereka? Wala takunu kalladzina nasullaha. Jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah. Kita tidak bertaubat. Fa'ansahum anfusahum. Maka kalau dia melupakan Allah, tidak sadar, tidak taubat kepada Allah, Allah akan melupakan dia. Siapa mereka? Ulaika humul fasikun. Itulah orang-orang yang fasik itu. Siapa orang yang fasik itu? Kata Imam Al-Ghazali, yakni al-asuna an-nakisuna, ay al-kharijuna an tariqil hidayah warahmah wal maghfirah. Yang dimaksud orang fasik, mereka adalah orang-orang yang melakukan maksiat, yang keluar dari jalan hidayah, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi orang-orang yang ditinggalkan, dilupakan oleh Allah, itu adalah orang-orang yang fasik, yang mereka tidak bertaubat kepada Allah. Wal fasiku ala naw'ain. Orang fasik itu ada dua bagian. Fasik, kita sering mendengar fasik, ada muslim, mukmin, munafik, musyrik, fasik. Kita sering dengar ya. Apa itu bedanya Bapak Ibu? Fasik itu kalau secara bahasa itu orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Itu dalam bahasa Arab tikus yang kecil itu apa namanya? Cecurut ya. Itu fuaisik. Itu disebut fuaisik, diambil dari bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau dia lari itu di depan ada penghalang, belok. Nah, itu kan. Orang fasik itu orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Itu ada dua. Satu fasikun kafir, orang yang fasik dari golongan kafir yang sama sekali nggak punya iman, itu fasik juga. Orang kafir, orang ateis yang nggak percaya kepada Allah, itu fasik juga. Yang kedua, wa fasikun fajir, fasik yang fajir. Siapa dia? Yaitu orang yang melakukan dosa. Ya. Jadi bisa jadi kita sering mendengar ada mukmin, muslim, fasik. Kalau muslim fasik itu orang Islam, kadang sholat juga, tapi kadang judi juga, kadang mabuk-mabukan juga. Orang muslim, tapi dia masih senang melakukan dosa besar, itu fasik juga. Dari kedua fasik ini, kita dianjurkan untuk bertaubat segera kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa seseorang, asalkan ikhlas, benar-benar dia mau bertaubat, karena Allah tahu ketika syaitan mengajukan MOU dan dia berkata la'aqudanna lahum siratal mustaqim, aku akan hadir duduk di atas jalanmu yang lurus sampai kapan? Hari kiamat. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, aku minta tunggu ya Rabb, berikan izin kepadaku 24 jam, tidak akan berhenti, dan ini akan dilakukan sampai hari kebangkitan nanti. Jadi iblis itu nggak mati Bapak Ibu. Ya, jin iblis itu nggak pernah mati sampai hari kiamat dan diberikan oleh Allah, silahkan. Ya. Dan hikmahnya bagi kita, mungkin hikmahnya
Ya, iblis ini, setan ini adalah sparring partner gitu Bapak Ibu. Karena kalau setan ini nggak ada, si iblis nggak ada, ya neraka juga nggak bakal ada gitu ya. Betul nggak Pak? Hikmahnya ada iblis, ada surga, ada neraka untuk menguji kualitas kita, kualitas iman kita. Kalau kita tidak ada iblis, gimana nguji keimanan kita? Betul nggak Pak? Bapak Ibu pengen juara apa? Juara balap karung. Saya dapat juara balap karung. Kenapa? Siapa yang berlomba? Saya sendirian. Juara nggak Pak? Nggak juara kan itu kan? Ada juara ketika ada persaingan. Hikmah Allah menciptakan iblis, dan hikmah iblis menjadi makhluk yang kerjaannya menggoda manusia agar menguji kualitas keimanan kita, sparring partner kita. Akan teruji itu. Kata Allah, silahkan saja. Tapi seandainya ada memang orang yang tergoda karena wahai iblis, kata Allah, apa? Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Innallaha yaghfiru taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba selama taubatnya tidak dalam tenggorokan taat. Tobat dalam keadaan terpaksa, seperti tobatnya Fir'aun. Silahkan, asalkan dia bertaubat. Sebesar dosa apapun, menggunung dosanya seseorang, sebanyak pasir yang menghampar, sebanyak tetesan air di samudra, asalkan dia datang menghadap kepadaku, dia benar-benar bertaubat, aku akan terima taubat itu. Itulah Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wal fasikul fajir. Nah, lihat, orang yang fasik fajir, orang fasik muslim tapi dia berbuat dosa besar, siapa? Walladzi yasrabul khamra. Misalkan ada orang yang minum arak, wa yakulul haram, pernah memakan barang yang haram, wa yazni, bahkan kadang berzina, wa ya'sir ta'ala, dan dia bermaksiat kepada Allah, wa yakhruju an tariqil ibadah, dan dia keluar dari jalan ibadah, wa yadkhulu fil ma'siyah, dan dia melakukan kemaksiatan, wala ya'ti bisyirk, tapi dia tidak melakukan syirik. Allah akan menerima taubat orang tersebut. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara fasik kafir sama fasik fajir. Fasik kafir itu orang fasik non muslim, kafir ateis, nggak percaya kepada Allah sama sekali. Dan fasik fajir orang muslim tapi berbuat dosa besar. Annal fasikul kafir la yurja ghufranuhu illa bisyahadah wa taubah qabla mautihi. Nah, tidak akan diterima taubat orang yang fasik kafir, taubat itu, kecuali diawali dulu dengan syahadat, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebelum mati. Karena dia belum masuk muslim, masuk Islam. Kalau orang Islam kan sudah bersyahadat. Betul nggak Pak? Jadi harus bersyahadat ketika dia bertaubat sebelum matinya. Ya. Wal fasikul fajir, dan orang yang fasik muslim dan berbuat dosa besar, yurja ghufranuhu, diampuni oleh Allah bitaubah, dengan taubat. Caranya apa? Bin nadamah qoblal maut. Yang pertama an-nadamah. Ada nama itu apa? Menyesal. Jadi kalau Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika membahas bab taubat, rukun orang taubat itu ada 3. 1 an-nadamah. Nah, nama itu apa? Menyesal. Nangis. Bukti penyesalan itu dibuktikan dengan menangis mengiba. Ya. Jadi kalau orang bertaubat, ingin bertaubat tapi tidak menyesal, bahkan sebaliknya bangga dengan dosa yang pernah dilakukannya, itu bukan menyesal Bapak Ibu. Kan ada orang yang, wah saya judi sudah dilalui, zina sudah pernah dilakukan, bangga diceritakan gitu. Itu bukan taubat namanya. Kenapa? Karena dia nggak nyesal, mestinya menangis an-nadamah. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah setelah menyesal, meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukan. Talak 3 itu khamr, talak 3 itu zina, talak 3 itu judi, ditinggalkan, tidak dilakukan lagi. Dan yang ketiga,
Ya, setelah menyesal kemudian meninggalkan seluruh kemaksiatan itu, kembali kepada Allah, mengganti dengan ketaatan. Kalau seandainya ada dosa kemaksiatan yang berkaitan dengan hak-hak adami, mencuri, mengambil hak orang lain, ketika bertaubat apa? Selain menyesal, bertaubat ada kewajiban apa? Mengembalikan hak itu kepada orang lain. Kalau ada hak-hak adami. Jadi orang yang korupsi itu kalau dia bertobat tidak cukup astagfirullah sudah, enggak. Kalau masih ada yang pernah ada di tangannya harus dikembalikan dulu. Itu kalau hak-hak adami. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah riwayat dikisahkan Umar bin Khattab marra waqtan minal awqat min sakakil Madinah. Suatu ketika Umar ini berjalan-jalan di seputar Madinah. Jadi Khalifah Umar bin Khattab itu memang kebiasaannya selalu melakukan inspeksi untuk mengecek, melihat kondisi rakyatnya. Fastaqbalahu syabun. Dia bertemu dengan seorang pemuda. Seorang pemuda datang menghadapnya, wa huwa hamilu qarurah, sambil membawa botol, Bapak. Berarti pemuda itu tukang apa? Pemabuk berat gitu. Jadi di zaman Umar ternyata masih ada juga para pemabuk gitu. Disembunyikannya tahta thiyabihi, di balik bajunya. Umar lewat, Umar tahu. Dan Umar berkata, faqala Umar ayyuha syab man ladzi tahmiluhu tahta thiyabak tahta thiyabik. Apa yang kau bawa? Engkau yang sembunyikan di bawah, di balik bajumu itu. Wa kana fiha khamrun. Sebenarnya dia sedang bawa khamr. Jadi di botol itu isinya khamr. Fa khazala syab, maka kemudian si anak muda itu gemetaran, takut, karena tahu sendiri kalau Umar itu sudah marah, jangankan manusia, setan aja lari gitu kan. Keras, tegas, gak ada toleransi lagi. Dia takut. Kemudian dia berkata, wa qala fi sirrihi ilahi la taj'alni inda Umar wa la tabdihni wasturni indahu, ya Rabb la tahzilni inda Umar. Jangan aku permalukan di hadapan Umar, jangan membuat Umar marah kepadaku, ya Rabb. Apa? Wasturni, sembunyikanlah, tutupilah aibku ini. Kalau seandainya engkau tutupi, ya Rabb, aibku ini di hadapan Umar, maka mulai detik ini fala ashrabul khamra abadan, saya tidak akan pernah minum khamr lagi selamanya. Summa qala, kemudian dia berkata, ya Amiral Mu'minin, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, wahai Umar, alladzi ahmilu huwa khallun. Yang aku bawa ini bukan apa-apa Umar, ini yang aku bawa ini sebotol cuka. Jadi dia berdusta, Pak. Kenapa? Saking takutnya kepada siapa? Umar. Dan dia berjanji, pokoknya setelah ini, setelah kejadian ini, ya Rabb, aku tidak akan pernah minum arak lagi. Tapi aku minta kepadamu, ya Rabb, tutupi aibku ini. Dan dia berkata, Umar, maaf, ini bukan arak, tapi ini khal. Khal itu cuka. Faqala, maka berkata Umar, arini hatta araha. Coba lihat, benar nggak sih? Itu cuka. Fakashafaha baina yadayhi. Maka kemudian Umar membuka botol itu. Faro'aha Umar sarat khalan. Maka ketika Umar membuka botol yang berisi arak itu, ternyata apa? Berubah jadi cuka. La haula wala quwata illa billah. Yang tadinya khamr jadi cuka. Fanzur ila makhlukin taba min khaufi makhlukin. Lihat seorang makhluk yang bertaubat, yang berawal dia takut karena makhluk, takut karena Umar, ya kan? Kemudian dia berjanji, ya Rabb,
aku nggak mau dipermalukan di hadapan Umar, apalagi sampai Umar nanti mengeksekusiku. Kalau orang minum arak kan hukumannya apa? Dicambukkan ininya, punggungnya, ya, di hadapan banyak orang. Tapi aku malu. Ya Rabb, mulai detik ini tutupi aibku. Dan sejak itulah apa? Orang itu bertaubat. Fabadalallahu subhanahu ta'ala khamrahu bil khal. Allah gantikan khamr itu dengan cuka. Lima alima minhu ikhlasut taubah. Karena Allah tahu, karena keikhlasan si pemuda ini benar-benar dia mau bertaubat, yakin dia bertaubat, berjanji kepada Allah akan bertaubat. Falau tabal asil muflis anil a'malil fasidah taubatan nasuhan wa nadima ala danbihi badalallahu subhanahu wa ta'ala khamra sayyiatihi bi khalli ta'ah. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala tutup, Allah subhanahu wa ta'ala ganti, Allah subhanahu wa ta'ala bantu pemuda itu yang tadinya dia bawa botol berisikan khamar, Allah ganti, Allah tutupi dengan digantikannya sebotol cuka. Ibrah pelajaran dari kisah ini, Bapak Ibu rahimakumullah, begitulah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kes kepada orang yang benar-benar bertaubat. Karena itulah Bapak Ibu rahimakumullah, di bulan Ramadan ini mari isi manfaatkan momentum Ramadan ini, diantaranya dengan apa? Banyak bertaubat kepada Allah, menyesal kalau seandainya pernah khilaf, pernah salah, dan kemudian kita ganti di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan kebaikan. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Kita bertakwa kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Nggak bisa siapa orangnya, Bapak Ibu. Setan mengintai kita 24 jam. Kadang kita khilaf, kadang kita salah. Nah, ketika kita khilaf, ketika kita salah, maka kata Allah, kata Nabi, atbi'is sayyi'atal hasanata, ikuti, ganti kesalahan yang dulu pernah kita lakukan, al hasanat, dengan kebaikan di bulan Ramadan ini. Kita harapkan tamhuha, maka kebaikan itulah yang akan menghapus kesalahan yang kita lakukan. Ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi pribadi yang memang bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita di pagi hari ini masih berada di bab taubat, dan banyak lagi sebenarnya kisah-kisah yang terjadi di masa Nabi, di masa para sahabat, bahkan di masa generasi tabi'ut tabi'in, bahkan di generasi zaman Bani Israel, kisah-kisah orang yang bertaubat, an-nasuha, seberat sebanyak apapun dosa seseorang, kalau dia bertaubat maka Allah akan mengampuninya. Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Walaupun Allah tahu syaitan menggoda 24 jam sampai hari kiamat, tapi kata Allah, seandainya ada makhluk yang tergoda olehmu wahai iblis, maka seandainya dia datang kepadaku, aku bukakan pintu magfirah kepada mereka. Malam yughargir, selama dia bertaubatnya tidak dalam keadaan terpaksa, tidak dalam keadaan sakaratul maut, tapi penuh kesadaran, keikhlasan dan keinginan. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.